Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini, yakni pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan tangki alir berpengaduk, simulasi instrumentasi dan pengendalian proses. Departemen Teknik Medusinan. Nama saya Muhammad Dimas Fani, NRP 1041191060, dan juga rekan saya Raffi Ratsman Hanif, NRP. Pada modul 5, kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengaduk, terdapat suatu permasalahan sebagai berikut. Di gambar yang ada pada layar itu digunakan untuk memanaskan aliran proses hingga pencampuran komponen dengan steam di sisi coil. Digunakan PID kontrol untuk mengendalikan temperatur dalam tangki. Di sini kita ditugaskan untuk menurunkan blok diagram lengkap serta fungsikan data desain sebagai berikut ya. Ada 4 data desainnya. Yang pertama perihal per feet kubik dan kapasitas panas sebesar 0,8 BTU per pon derajat pada 120 feet kubik, dan juga coil sendiri terdiri atas pipa 10 yang beratnya 10,8 pon per feet, di mana milik pon derajat Fahrenheit dan juga diameter luar sebesar serta berdasarkan luas area bagian luar coil dan diperkirakan massa 1 BTU per menit feet pangkat 2 derajat Fahrenheit pada tekanan 30 PSIA, dan dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah, dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Jadi di sini sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya pada tangki nanti itu terdapat coil untuk memanaskan dan pada tangki. Baik, data desain kedua diketahui yakni aliran umpan air dan temperaturnya atau TI di sini sebesar 100 derajat Fahrenheit. Nah, di sini juga perlu diperhatikan juga bahwasanya pada disturbance adalah perubahan laju alir dan juga temperatur umpan. Jadi nanti yang akan menjadi disturbance selanjutnya, data desainnya dapatkan sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi sebesar 100 hingga 200 derajat Fahrenheit 0,75 menit. Sedangkan data yang keempat didapatkan bahwasanya kontrol dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. VAV sama dengan persentase VAV memiliki time konstan atau T sebesar 0,2 menit. Baik, dalam hal ini dalam penyusunan blok seperti gain proses, kemudian gain measurement atau gain sensor, atau juga ada gain disturbance seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Untuk step mula-mula, tentunya kita hal-hal yang tadi, mulai dari proses, valve, measurement, dan juga disturbance. Nah, di sini dari ini hasil dari transfer Laplace dari hasil pengurangan persamaan sebelumnya didapatkan gain proses sebagai berikut. Untuk berikutnya juga kita juga sudah mendapatkan sensor pada layar. Untuk kontrol valve juga sudah kita temukan persamaan transfer function pada layar dan juga seperti diagram yang terdapat pada layar. Seperti itu. Nah, dengan demikian kita juga bisa tentunya blok diagram pada umumnya ya, seperti biasanya kita juga di sini perlu ada gain proses, kemudian ada gain disturbance yang akan mengaruhi pada proses measurement atau sensor dan juga transmitter, seperti itu. Dari data-data desain yang sudah dijelaskan pada soal di atas itu dapatkan pada layar ya. Oke, dari data-data parameter itu nanti yang terdapat masukkan ke dalam transfer function yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang ada persamaan-persamaan yang ada di bawah ini. Yakni kita bisa mendapatkan gain proses maksud saya gain valve untuk gain prosesnya sendiri yakni 0,7 ditambah 5,954 S ditambah dengan 0,617 dan juga 25 S plus 0,62 per 2,582 S pangkat 2 ditambah 5, akhir yakni gain measurement atau sensor transmitter. Di sini dapatkan dalam bentuk 1 per 0,75 S plus 1. Baik, dari data-data parameter dari data desain, kemudian kita akan mencoba untuk mensimulasikan dalam rekan saya persilakan. Baik, untuk step selanjutnya adalah simulasi menggunakan Simulink. Jadi kita sudah tadi ya, ada gain valve, gain process, gain disturbance, dan juga gain untuk measurement. Masuk ke dalam MATLAB Simulink seperti ini, dan lalu dapat memasukkan, ini sudah tersedia beberapa blok diagram kami. Di sini ada step, ada gain, ada controller, dan juga ada diagram untuk memasukkan transfer function yang sudah untuk outputnya menggunakan MUX dan akan dibaca oleh scope nanti untuk diagramnya. Oke, baik. Lalu transfer function yang harus dimasukkan. Di sini mulai dari atas, di sini adalah untuk disturbance adalah ini. Jadi nanti kita harus memasukkan numerator dan denominatornya. Jadi ini lalu untuk bagian bawah ini juga sudah sesuai. Dan lalu di sini terdapat terlebih dahulu untuk numeratornya sudah sesuai dan juga denominatornya juga sudah sesuai. Sudah diubah nominalnya sesuai dengan persamaan yang sudah didapatkan numerator, dan ini adalah gain measurement. Ini juga kita cek sudah. Baik, lalu step selanjutnya adalah menghubungkan blok diagram ini agar bisa dirun ke depannya. Ini dari gain yang bernilai 1 menuju PID controller, menuju gain valve process. Lalu di sini ada sum karena pertemuan antara disturbance. Kita ada measurement ya di sini.
Lalu di sini ada disturbance. Jadi adalah input dari disturbance terukur atau diset oleh controller apakah benar. Lalu di sini ada beberapa tambahan. Sini untuk membaca grafik dari set point-nya nanti. Baik, setelah semuanya tersambung, maka kita klik run. Baik, sudah, maka kita bisa melihat hasil ya. Baik, mungkin sedikit menjelaskan hasil daripada grafik kami ya. Di sini posisinya sendiri kita set sama dengan 1, sehingga bisa diperhatikan sendiri untuk garis di situ, garis berwarna kuning, ini juga menunjukkan yang dari proses yang sudah terbaca. Sini menunjukkan hasil dari grafik daripada proses. Itu merupakan grafik yang dibaca, yang keluar daripada PID. Seperti lebih rinci juga di laporan kita nantinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.